Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan untuk Anda sebagai informasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Nah, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mencari tahu bagaimana pembuatan nira aren menjadi gula semut aren. Seperti apa saja prosesnya? Mari ikuti saya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih di Gorontalo pada Pilkada 2020. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pelantikan ini berlangsung secara luring di depan rumah dinas gubernur pada Jumat 26 Februari 2021. Gorontalo sebagai Bupati Purwato, sebagai Wakil Bupati Purwato, sebagai Bupati Bonebolango, dan sebagai Wakil Bupati Bonebolango. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilantik, yakni pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo Hendra Hemeto, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bonebolango, Hamim Pou Merlan Uloli, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Syaiful Mbuinga Suharsi Igirisa. Pelantikan ini berdasarkan SK Mendagri nomor 131.75/375 tahun 2021. Dalam proses pelantikan yang berlangsung luring itu, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jumlah tamu undangan pun dibatasi 25 orang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021, Wakil Bupati Gorontalo, Wakil Bupati Bonebolango, serta seluruh PLH Bupati yang telah diberikan mandat untuk memimpin 3 kabupaten yang berada dalam masa transisi pemilihan kepala daerah. Saat ini saya sudah berada di kebun aren, tempat di mana penyadapan air nira dari aren itu sendiri. Nah, air nira ini akan diolah menjadi gula semut aren. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meminta agar penanggulangan paham radikalisme dan terorisme melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu diutarakannya saat menerima kunjungan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo dan jajaran pengurusnya, serta pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di ruangan kerja Wagub di Gubernuran Gorontalo pada Senin 22 Februari 2021. Dengan tertangkapnya 7 orang yang merupakan teroris di Provinsi Gorontalo ini,
kita perlu melakukan upaya-upaya terkoordinasi dengan berbagai pihak, melakukan langkah-langkah ke depan agar supaya paham-paham radikalisme kemudian terorisme di Provinsi Gorontalo ini insya Allah tidak ada lagi. Idris menuturkan koordinasi antara Pemprov Gorontalo dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, FKPT, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat lainnya bertujuan untuk menginventarisir berbagai permasalahan yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Dan kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kesemuanya menuju pada bagaimana Gorontalo ini aman dan tidak terjadi lagi masalah-masalah yang menyangkut radikalisme dan terorisme di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Gorontalo Ani Hasan mengemukakan beberapa program FKPT dalam mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme di daerah. Program tersebut diantaranya membuat profil tentang kenaikan pangkat bagi pejabat serta rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan adanya paham-paham radikalisme dan terorisme serta mengidentifikasi organisasi-organisasi yang berkembang di Gorontalo. Untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi itu harus dikerjakan bersama-sama antar organisasi dan dengan pemerintah daerah serta pengamanan. Mitra Kominfo setelah penyadapan dari air nira tersebut, sekarang hasil nira dibawa ke rumah tungku untuk dimasak. Nah, proses pemasakan ini memakan waktu lebih kurangnya 3 jam. Ketua Umum Indonesia Off-Road Federation Irjen Pol Sambudi Gusdian melantik pengurus daerah IOF Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 19 Februari 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dipercayakan menjadi Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo periode 2020 hingga 2024. Selain Rusli, ada banyak nama lainnya yang dilantik mulai dari wakil ketua hingga pengurus. Lebih lanjut, Rusli menambahkan, kenyataannya dirinya ditunjuk langsung jadi ketua pengurus daerah IOF Gorontalo sudah sejak Februari 2020 yang lalu. Namun karena situasi pandemi, pelantikan pengurus daerah IOF Gorontalo mengalami penundaan yang lumayan lama. Kita harus bersatu, bersama-sama, bersilaturahim, bersenandung di lapangan, ketawa, cekikan, tapi kita juga menyisihkan waktu dan juga sumbangsi daripada para anggota IOF Gorontalo untuk setiap pilihan di setiap minggu Pak Ketum kami melaksanakan olahraga ini sekaligus untuk memberikan bantuan-bantuan alat-alatnya bagi masyarakat yang tidak ada lewati, terutama kaum duafa. Dalam pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang kesulitan baik makanan dan lain-lain itu kami sekedar adanya kepentingan untuk mengurangi beban masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Ketua Umum IOF Pusat Irjen Pol Sambudi Gusdian berharap terpilihnya Rusli Habibie sebagai Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo bisa membuat IOF Gorontalo semakin maju dan bisa membuktikan bahwa IOF bukanlah organisasi kaum elit, melainkan sebuah organisasi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. IOF ini kalau dibilang tadi Pak Gubernur elit, tidak. Justru IOF ini adalah kaum jelata yang mau peduli dengan masyarakat yang susah, di mana ibu tertinggi menangis. Insya Allah kami hadir.
dimasak kurang lebih 3 jam. Dan di sebelah sini itu ada proses kristalisasi dari gula semut aren tadi. Dan selanjutnya ini adalah pengayakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan setelah dari proses kedua ini, selanjutnya gula semut aren akan dijemur kurang lebih 15 menit. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat evaluasi program penanganan COVID-19. Rapat diikuti oleh 48 peserta utusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, pimpinan rumah sakit, unsur TNI dan Polri, Satgas COVID-19, serta UPTD Laboratorium. Idris berharap rapat evaluasi yang akan berlangsung selama 3 hari itu bisa merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Dikatakannya, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, mulai dari realokasi anggaran, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, hingga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dan melakukan penindakan terhadap warga yang melanggarnya. Kita manfaatkan 2 hari rapat koordinasi dan evaluasi ini, ya tentunya tidak hanya sekedar kita memberikan sambutan, kemudian sesudah itu tidak ada langkah-langkah yang konkret untuk bagaimana kita mencegah, mengendalikan, memutus mata rantai ini. Apa yang dikoordinasikan, dievaluasi selama 2 hari ini harus kita implementasikan di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim juga menekankan optimalisasi kampung tangguh dalam mempercepat penanganan COVID-19. Idris berharap dengan sinergitas antara TNI dan Polri melalui Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan akan lebih meningkat, termasuk partisipasi dalam mengikuti vaksinasi. Saya berterima kasih pada jajaran TNI dan Polri yang selama ini membantu Satgas COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Bahkan Pak Kapolda, Pak Danrem itu berada di depan untuk bagaimana mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai bersama Pak Danrem. Pada kegiatan itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama dukungan percepatan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dan penanganannya secara masif di Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfo, sekarang ini saya sudah berada di rumah pengemasan UPTD KPH wilayah 6 Gorontalo, di mana tempat ini adalah tempat terakhir dari proses pembuatan gula semut aren sebelum dipasarkan, yaitu pengemasan. Liputan kali ini sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Dan semoga informasi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Sampai jumpa. Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo menggelar peringatan milad pertama di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo pada Minggu 21 Februari 2021. Peringatan milad pertama yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim diisi dengan kegiatan ceramah agama, zikir, dan doa bersama. Dalam sambutannya, Wagub Idris Rahim mengapresiasi kegiatan Majelis Rasulullah yang banyak dihadiri oleh pemuda,
Idris meminta organisasi ini dapat membumikan ajaran, sikap dan perilaku Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam di Gorontalo, khususnya kalangan generasi muda. Saya sangat mengharapkan kepada pengurus Majelis Rasulullah agar supaya membumikan apa yang menjadi ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW, membumikan sekaligus dengan sifat-sifat Rasulullah itu sendiri. Kalau ini kita bumikan di Provinsi Gorontalo, insya Allah semua permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo ini bisa teratasi. Pasti ada solusi dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Idris juga berpesan kepada Majelis Rasulullah untuk bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mencegah masuknya paham-paham radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Menurutnya, penangkapan 7 terduga teroris di Kabupaten Pohuwato belum lama ini sangat mencoreng nama Gorontalo yang dikenal sebagai daerah Serambi Madinah yang memiliki filosofi adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah. Itu saya juga mengharapkan kepada Majelis Rasulullah ini untuk nantinya membina generasi muda kita agar tidak terpapar dengan radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Ketua Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya tersebut memiliki 3 tujuan, yakni ilmu, akhlak, dan dakwah. Tujuan lain dari berdirinya Majelis Rasulullah adalah pembinaan akhlak dan dakwah ilallah. Itu daurah kami sudah bikin 4 angkatan. Daurah itu setiap angkatan kami batasi 30 orang karena COVID. Itu tinggal di Masjid Bakri. Selama 3 hari kami bikin anak-anak muda semuanya. Itu kami